Jurusan arsitektur ITAS itu adalah jurusan yang mempelajari tentang keilmuan arsitektur. Jelasnya kita mempelajari banyak tentang desain. Jadi di dalam desain itu bagaimana caranya, yang paling penting sih kalau di desain itu adalah bagaimana cara menerapkan imajinasi. Jadi di arsitektur ITAS itu adalah eh, meningkatkan imajinasi, kemudian menerapkan imajinasi kita ke dalam suatu bidang kertas atau di bidang komputer, sehingga imajinasi kita itu bisa terbaca oleh orang lain. Yang pertama yang jelas di basic itu di mahasiswa baru itu adalah bagaimana caranya dia mengembangkan imajinasi yang tadinya imajinasinya mungkin terkurung di dalam suatu frame. Dia harusnya seperti ini, mestinya seperti ini, itu kalau di arsitektur ITAS itu kita bebaskan. Jadi bagaimana caranya dia berpikir itu di luar orang lain. Kalau bahasa kerennya itu adalah out of box. Jadi gimana kita berpikir sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Itu yang penitik beratan kita di semester awal. Jadi dibuka daya imajinasinya, dibuka kreativitasnya. Jadi untuk seorang arsitek itu yang pertama itu adalah imajinasi. Makanya masuknya itu yang pertama kali adalah estetika bentuk. Kita mengasah estetika kita, rasa warna, rasa bentuk, rasa tekstur. Jadi akan mengarahnya nanti bagaimana kita menuangkannya ke dalam bentuk, ke dalam warna, proporsi. Sehingga ketika kita awal masuk ke arsitek, mungkin stres ya, belajar warna, main cat, belajar pakai stick es krim. Tapi setelah itu kita ke perancangan 1, perancangan 2, interior, mengolah warna lampu, mengolah untuk lahan landscape, itu akan punya kesulitan masing-masing. Sehingga ketika kita di semester 1 harus menikmati dulu estetika bentuk itu dulu. Mahasiswa nggak sama dengan anak SMA. Kalau anak SMA dikasih tugas dari buku dikerjakan. Kalau mahasiswa dosennya cuma bilang cari subjek mall di kalian olah. Nah itu kalian harus mencari tahu sendiri. Apakah itu dari buku, apakah dari internet, apakah dari YouTube. Jadi kalau anak SMA itu makan masih disuapin, kalau kuliah itu kalian dikasih menu ayam, menu ada ayam, ada nasi, ada kecap, itu mau diapain? Ya digoreng lah misalnya ya, bikin nasi goreng pakai ayam. Nah jadi tidak boleh manja ya, tidak boleh mengeluh. Kalian pertama siapkan mental dulu, yang kedua rajin sketsa, gambar, bawa HP kemana-mana, difoto. Ya jangan malu untuk foto atau eksis di suatu bangunan, karena itu akan menjadi dokumentasi kalian sendiri. Jadi sering jalan-jalan, itu dia. Jadi poinnya arsitek itu adalah kalian sering jalan-jalan, sering kepo, lihat tanaman apa gitu, itu kepo itu apa, difoto. Ada lihat monumen apa, itu difoto. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin nabung beli komputer atau laptop ROG ya. Jadi supaya itu adalah alat tempur kalian, karena memang untuk kedepannya kita sudah digital ya, sudah digital. Jadi jangan bilang laptop saya laptop kentang, ngegame aja bisa, masa gambar nggak bisa ya gitu. Jadi nabung buat membeli laptop pejuang. Nama saya Adam Abduh, saya lulusan Arsitek ITAT angkatan 2012. Hanya saja saya kuliah 7 tahun, 7 tahun. Berapa semester ya? Pokoknya hampir DO, kurang setahun lagi. Pengalaman studi selain saya mendapatkan arahan-arahan dari dosen arsitek di ITAT, kadang saya juga mencoba belajar sendiri buat mencari tahu. Jadi nggak pure ilmu dari dosen aja, tapi saya juga mencoba cari tahu di luar, mencari ilmu di luar juga.
Kalau buat lapangan kerja itu kesiapan mental. Kalau buat lapangan kerja sendiri. Kalau buat arsitekturnya itu tergantung kita. Kita suka enggak di arsiteknya gitu. Nah, kalaupun buat kesiapan mental kita di dunia kerja itu pastilah kebangun. Apalagi kita kan arsitek. Terus kita itu ibaratnya kalau udah di lapangan kerja yang di ITAT itu kadang lebih unggul daripada kampus lain. Arsitek ITAT itu entah dia lulusan baru, entah dia lulusan udah lama, terus pastilah keputusan dari dia itu kadang mantep lah. Soalnya apa? Kita ditempa lah. Dari awal itu kita udah ditempa sama dosen-dosen itu. Apalagi Bu Wiwi, ketegasannya, Bu Dian. Ada lagi yang mantep tuh Bu Ika. Mantep tuh, kepake dia waktu dikerja. Kayak deadline-nya kepake kalau misal mau diterapin gitu di dunia kerja arsitek. Menurut saya itu justru pendapat orang itu kayak salah kaprah gitu. Pendapat orang kan biasanya begini kan, mahasiswa arsitektur itu lulus harus jadi arsitek, kalau enggak gagal. Kan lulusan kita enggak selalu lulusan jurusan arsitektur kan. Maksud saya itu enggak selalu jadi arsitek. Justru ilmu dari arsitektur itu banyak cabangnya, mulai dari seni, komersil, dan lain-lain lah. Justru daya tarik dari ilmu arsitektur itu lebih bukan ke tekniknya, lebih ke seninya. Jadi lebih ke pembelajaran tentang seninya, lebih pembelajaran tentang perancangannya, begitu kan. Kenapa karir pertama saya sekarang itu sebagai desainer grafis, ilustrator, dan content creator? Karena kebetulan interest saya itu ke sana, ketertarikan saya itu lebih ke dunia desain grafis. Tapi kan untuk karir ke depan tidak menutup kemungkinan saya lebih terfokus lagi ke dunia arsitektur tadi. Waktu kuliah kita ngerjain project atau tugas kelompok itu bisa sampai 5-6 orang gitu satu kelompok. Terus kita mikir waktu itu kita kan sering ngerjain tugas bareng ya, tugas bareng di waktu kuliah. Terus kita mikir teman-teman yang lain gimana nih, mereka bakalan kerja apa setelah ini gitu. Setelah itu kita tawarkan untuk gimana nih kalau seumpama kita bikin kantor konsultan aja bareng-bareng gitu. Karena kami percaya setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, keunikannya masing-masing. Itu yang melatar belakangi sesuai terbentuk sebenarnya. Jadi karena pertemanan ya. Fokus, balance, menerima, disiplin, fleksibel, tuntas. Aktif, kreatif, kontributif. Kemauan, suka, minat.